Jadi saham itu adalah salah satu instrumen investasi. Belum. Kemana gigimu itu deh? Hilang. Siapa yang ngilangin deh? Aku. Untuk lebih detailnya penjelasannya kalian bisa lihat di YouTube-nya Raditya Dika atau YouTube-nya Kak Felicia. Penjelasannya menurutku tuh mudah dimengerti buat pemula dan orang awam kayak kita-kita gini. Tapi ya. Aku menang. Awalnya aku dulu lihat YouTube-nya Bang Radit itu, jadi aku termotivasi dari dia. Hah? 5.000. Habis itu aku mendalami lagi lewat YouTube-nya Kak Felicia itu tadi. Kalau dari YouTube-nya Bang Radit itu yang bikin aku termotivasi itu dari financial freedom-nya dia. Dari sanalah aku mulai terbuka untuk melek investasi dan belajar pelan-pelan. Ini aplikasi yang aku pakai namanya Bibit. Aku nggak ada kapasitas untuk menjelaskan lebih lanjut karena aku merasa gak kompeten untuk bisa sharing lebih detail ke kalian. Tapi kalau misalnya kalian tanya-tanya dan aku bisa jawab, aku akan bantu untuk jawab. Jadi di sini konteksnya itu tetap sharing ya, Rek, ya. Aku bukan mentorin kalian. But whenever you have any question, I'm happy to share with you guys. Ini saham-saham yang aku punya dan aku beli, masih aku simpen sampai sekarang. Sebenarnya aku juga gak jago untuk memilih ya, Rek. Aku cuman lihat rekomendasi di YouTube yang aku lihat untuk pilih kayak saham yang blue chip, pokoknya yang gede-gede gitulah. Kadang juga aku pengen nyoba-nyoba yang lain gitu. Selain aku investasi di saham, aku juga ada investasi di obligasi sama reksadana pasar uang, sama juga di satu aplikasi itu. Sebisa mungkin yang aku pakai itu uang dingin yang gak akan aku ambil-ambil lagi kecuali benar-benar kepepet teman cek PPT. Karena itu aku gak reinvest waktu di obligasi itu setelah udah selesai masa berlakunya itu kan dananya dikembaliin, dan itu aku gak reinvest, jadinya aku pakai. Karena waktu itu waktu mau buka jualan di sini kayaknya atau mau buat sekolah Naomi gitu ya, lupa aku, pokoknya cek PPT waktu itu dan aku nggak mau pinjem, ya udahlah aku pakai aja dulu. Tapi ternyata nggak bisa balikin karena nggak bisa balikin tabunganku sendiri. Anggapannya aku kan ngutang gitu ya ke tabunganku dan aku harus balikin gitu, tapi ternyata aku nggak bisa balikin nominalnya segitu. Terus akhirnya semenjak itu aku nggak pernah lagi ngambil itu, aku biarin dah. Aku palingan ngambil itu ngambil dikitin aja, ngambil keuntungannya aja, nggak pernah aku ngambil modelnya kayak gitu tuh. Aduh, jangan lagi dah. Jadi setelah kejadian itu, kalau aku butuh uang, mendingan ngutang aja lah di luar gitu kan, lebih semangat gitu, lebih gercep buat membayar gitu loh, daripada ngutang ke tabungan sendiri udah pasti nggak ada dah. Tapi sebenarnya kalau dari teori finansial itu, kalau misalnya mau nabung itu diharuskan itu utang itu ditiadakan dulu baru fokus menabung meskipun sedikit gitu loh. Tapi rasanya aku mau jual tabunganku, mau pakai tabunganku itu berat, Rek, soalnya nilainya lagi turun gitu loh. Jadi aku kalau jual jadinya aku rugi sekarang itu. Ini sedikit gambaran dividen yang aku dapat, meskipun receh-receh gini kalau dikumpulin banyak juga, Rek. Jadi Min lama-lama bisa juga untuk bayar kos gitu tiba-tiba. Kuku Bima susu. Yang pesan masnya Diva apa Mas Panda? Aku nge-share kayak gitu bukan untuk pamer harta atau kayak gimana ya, Rek, jugaan kan receh juga gitu. Itu karena kalian ada yang tanya dan aku sharing juga ke kalian. Semoga kalian, mungkin ada dari kalian yang belum melek investasi, jadi bisa mulai gitu. Nggak apa-apa terlambat, yang penting mulai aja dulu. Menurutku nominal segitu tuh bukan receh ya, Rek. Menurutku tuh udah cukup untuk dana daruratku. Terus kalau kalian perhatiin tadi ada saham ULTJ itu sahamnya dari angpau yang dari dulu Naomi punya, aku kumpulin, habis itu aku simpen, aku beliin dia saham ULTJ khusus untuk Naomi nanti, supaya Naomi kalau misalnya udah besar dia bisa punya tabungan sendiri gitu. Jadi angpau yang untuk Naomi itu sebagian dibelanjain untuk Naomi, sebagian ditabung.